A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita mengawali majelis ilmu ini dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita iman, hidayah, kesehatan, kekuatan, kesempatan. Allah juga melimpahkan kita anak-anak yang baik, istri yang baik, suami yang baik, tempat tinggal yang baik. Dan juga kita berdoa kepada Allah, semoga juga Allah juga mengumpulkan kita dan keluarga kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, beliau adalah kecintaan kita, dan kita selalu berusaha untuk meniru bagaimana akhlak-akhlak beliau dengan keluarga, akhlak beliau dengan masyarakat, dengan temannya, dengan kerabatnya, bahkan akhlak beliau dengan musuh beliau. Dan semoga Allah juga mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun mengawali majelis ilmu ini, ulun tadi minta maaf mengganggu konsentrasi pian lah. Tadi ternyata HP ulun nang berbunyi gitu nih. Ini ujar orang Banjar tuh rasa ditapas muha ya nih. Kada menyangka ulun inya berbunyi tu nah. Ulun kira setumat sakalian sampai tuntung. Handak bebatal ia dihiga imam HP-nya. Ya kadi bawah aja ulun buka tadi. Kada bebatal juga bang dibuka kada apa-apa. Ini pergerakan yang ma'anu mudarat itu kada apa-apa. Ada ular pian baalih sembahyang tetap kada apa-apa. Kada usah bebatal, bebalih aja. Tapi pergerakannya tidak tidak sampai mengganggu rukun-rukun sholat dan lain sebagainya. Amun ulun tadi berjalan di muka imam, ulun salah berarti tadi. Dikira nak menggantikan imam kan hal. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ulun minta maaf tadilah, mudah-mudahan pian memaafkan. Pian husu-husu sudah kan tiba-tiba. Nah, untung kada lagu Roma Irama tadi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas karena kita kemarin pernah membahas tentang canda Nabi, lalu kita membahas tentang Nabi menangis, lalu kita membahas tentang Nabi marah. Nah, ini ulun juga kemarin berjanji ulun membahas tentang keluarga Nabi. Bagaimana sifat-sifat keluarga Nabi. Di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an, la as'alukum min ajrin illa mawaddatan fil qurba. Aku ya Rasulullah tidak minta apa-apa dari kalian tuh, enggak minta apa-apa. Illa mawaddatan fil qurba. Kecuali rasa cinta kalian kepada kerabat-kerabatku. Jadi amun kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya ada timbul rasa cinta kita kepada keluarga beliau. Itu penting Pak bagi kita. Bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kepada keluarga beliau? Nah, berbunyi juga ya. Setidaknya kada ulun aja yang disalahkan tah. Begayaan.
Jadi bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada keluarga Rasul? Yang pertama adalah kita mengenal siapa aja keluarga Rasul. Mungkin ada yang sering kita tahu tuh cucu Rasulullah tuh cuma Hasan Husain. Anak Rasulullah tuh yang kita tahu mungkin cuma Fatimah. Kita tidak tahu anak-anak yang lain, atau istri-istri yang terkenal cuma Aisyah, Khadijah, atau Hafsah. Padahal ada Ummu Habibah, ada Zainab, ada Sofiyah dan lain sebagainya. Di sini juga disebutkan bagaimana Allah juga berfirman terhadap istri-istri beliau dan ahli bait beliau. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Dan sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghendaki untuk menghilangkan rijs. Ada yang mengatakan gangguan, ada yang mengatakan mengartikan dosa, ada yang mengartikan kekejian dan lain sebagainya. Wa yutahhirukum tathira, dan Allah membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Hadis nih Pak dengan berbagai redaksi Pak. Hadis nih. Ada redaksi di dalam hadis Nabi itu, Nabi ketika memanggil Ali bin Abi Thalib, memanggil Fatimah dan Hasan dan Husain, lalu beliau jubah beliau anukan di ujar orang Banjar diselimutkan kepada mereka berempat, lalu Nabi berdoa, lalu Nabi innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ya Allah, haula'i ahlil bait, ya Allah ini adalah kerabat-kerabatku. Ya Allah ini adalah keluarga-keluargaku. Tapi hadis yang lain memiliki banyak yang dimaksud dengan ahlul bait. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tuh mengatakan ini ahlul baitku, ini ahlul baitku? Kenapa Rasulullah mengatakan la as'alukum min ajrin illa mawaddatan fil qurba yang diabadikan di dalam Al-Qur'an itu? Karena ternyata Pak, kita kadang-kadang memperlakukan dalam sejarah Islam ya, memperlakukan keluarga Nabi itu ada yang buruk Pak. Itu memang kita akui itu. Ketika Islam sudah bersentuhan dengan kekuasaan, maka anak cucu-cucu Nabi ini dianggap sebagai apa namanya Pak? Pengganggu kekuasaan. Tidak usah susah-susah Pak. Ali bin Abi Thalib kan pernah perang melawan Aisyah. Aisyah dihasut dan lain sebagainya. Ada kelompok-kelompok yang menginginkan perpecahan Islam pada perang Jamal. Yang kedua perang Siffin, Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Sementara Muawiyah adalah ipar beliau. Sementara Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan menantunya. Setelah itu apa? Husain terbunuh. Dan keluarga-keluarganya terasingkan. Bahkan kepala Husain itu diandak di baskom Pak. Digiring Pak. Ulun bukan mengajak pian jadi Syiah, bukan. Tapi itu fakta sejarah. Apa beda Syiah dengan kita? Dengan Ahlu Sunnah. Beda Syiah dengan Ahlu Sunnah itu kalau perihal keluarga Nabi, yang dia ingat cuma Hasan dan Husain saja. Kalau Ahlu Sunnah, kulluhum, istrinya, anak-anaknya, ataupun keluarga apa namanya Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Abbas adalah Ahlul Bait. Nah, bedanya Ahlu Sunnah memahami Ahlul Bait itu lebih luas dibanding Syiah. Dan kita mengenal keluarga-keluarga Nabi, juga mengenal bagaimana istri-istri Nabi dan anak-anaknya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Menurut ulun pribadi lah, atau mungkin sejarawan, memang yang paling ditanya oleh sahabat Nabi, siapa yang paling berat cobaannya? Kata Nabi adalah para nabi itu berat ujian.
Nabi dapat ujian berat itu salah satunya adalah dari keluarganya. Nabi menghadapi sendiri istrinya meninggal, satu. Nabi menghadapi sendiri anaknya meninggal. Berapa banyak anaknya meninggal yang dia hadapi? Pertama Qasim, anaknya meninggal. Yang kedua Zainab, anaknya meninggal. Yang ketiga Ibrahim, anaknya meninggal. Keempat adalah Abdullah, anaknya meninggal. Yang kelima adalah Ruqayyah, anaknya meninggal. Dia menemukan di depan matanya anaknya meninggal. Cucunya meninggal, begitu juga. Nah ini bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu berat cobaan Nabi itu. Sehingga pernah Pian cerita tentang mendengar cerita hadis Nabi mengenai Qasim, mengenai Abdullah, mengenai yang lain, karena nggak ada. Yang ada tuh Fatimah, diriwayatkan dari Fatimah dan lain sebagainya. Coba kita urut sedikit Pak. Anak yang tertua Nabi Qasim meninggal umur 6 tahun Pak. Lagi cinta-cintanya Nabi itu. Lalu punya anak Nabi Zainab, menikah dengan Abul As, punya anak namanya Ali dan Umamah. Jadi anaknya Zainab itu adalah Ali dan Umamah. Meninggal Zainab. Utsman kawin dengan Ruqayyah. Meninggal Ruqayyah pada peristiwa apa Pak? Orang lagi perang Badar, Ruqayyah meninggal. Maka Utsman itu adalah orang yang tidak ikut perang Badar. Dinikahkan dengan Ummi Kulsum, nikah dengan Utsman waktu pada masa sudah di Mekah, menikah Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Dia hijrah, melahirkan seorang anak namanya Abdullah, meninggal juga. Cucu Rasulullah meninggal juga. Ummi Kulsum kawin dengan Utsman, tidak melahirkan anak. Fatimah melahirkan anak 5, Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulsum dan Muhsin. Muhsin meninggal. Lahir lagi Abdullah yang meninggal juga. Lahir lagi dari Mariatul Qibtiyah namanya Ibrahim. Umurnya 98 bulan. Meninggal juga. Nah itu Pak. Begitu berat cobaan keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, apa sih sebenarnya keistimewaan keluarga Nabi? Akan ulun jelaskan. Ada satu sholawat Pak yang mungkin asing kita baca, tapi ini diajarkan oleh Nabi. Sahih Bukhari. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Wahai Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi. Katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jarang mungkin yang sering baca adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid. Nabi mengucapkan hadis yang berikut ini secara rinci, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi. Apa artinya Pak? Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi dan istri-istrinya, wa zurriyyatihi dan keturunan-keturunannya. Nah ini Pak, ini penting Pak. Tapi yang di dalam sholat kan kita redaksinya berbeda. Ini adalah ketika itu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana tentang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menyebutkan istri dan anak-anaknya. Akan ulun jelaskan kenapa keluarga Nabi ini begitu istimewa. Kenapa keluarga Nabi ini begitu istimewa? Ulun akan jelaskan sedikit. Nabi Nuh, istrinya dicoba kan Pak? Oke.
Nabi Nuh istri dan anaknya. Nabi Lut istrinya. Ya apa? Kalau Nabi Yakub anaknya dapat cobaan daripada anak-anaknya dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW istrinya, anaknya, cucu-cucunya tidak ada yang membantah dirinya. Semua mendukungnya. Nah itu bedanya. Siapa yang mendukung Nabi Muhammad SAW pertama kali adalah istrinya, adalah keluarganya. Ini amun pian minta maaf lah, ulun sering menjelaskan apa beda Khadijah dengan yang lain tuh. Khadijah dengan yang lain tuh semua kegiatan baik suaminya didukungnya, dibiayainya. Nih ada penceramah misalkan, istrinya kaya, lakinya penceramah misalkan. Istrinya kalau mau jadi Khadijah, dia dukung, dia belikan mobil suaminya dan segala macam. Nah itu bedanya. Kalau kita kan mungkin karena menganggap bahwa suami adalah pencari nafkah, jadi kita hanya menunggu pemberian suami kita. Sebenarnya tidak seperti Khadijah. Khadijah itu mendukung Nabi, membela Nabi dan lain sebagainya. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya Pak, akan ulun bacakan sifat keluarga Nabi. Nah ini penting Pak, bagaimana kita membina keluarga. Ternyata Nabi Muhammad SAW dan keluarganya itu berbeda jauh dengan pikiran-pikiran kita. Dalam sebuah hadis kan, apa sih perbedaan keluarga Nabi dan tidak? Keluarga Nabi itu tidak boleh menerima sedekah. Satu ketika Nabi Muhammad SAW dapat kurma Pak, pemberian. Tiba-tiba ketika kurma pemberian itu mau dimakan Hasan Hussein tuh, dimuntahkan sama Nabi kurmanya. Kita tidak halal sedekah. Mun pian masih menerima sedekah. Sesugih apapun pian bisa menerima sedekah. Pas pian garing kah, apakah, apa itu? Sedekah tuh pemberian bagi orang-orang yang miskin. Tapi sekaya apapun pian masih maksudnya kawa menerima, enggak haram, tapi salah tempat aja. Tapi keluarga Nabi haram makan sedekah. Itu bedanya dengan kita. Jadi jangan pernah mengaku mulia karena masih bisa menerima sedekah. Kenapa Nabi mengharamkan sedekah bagi keluarganya? Agama melarang untuk keluarga Nabi sedekah karena dikhawatirkan ada konflik kepentingan terhadap sedekah itu. Coba kita bayangkan, kalau sekiranya Nabi menerima sedekah, apa kata-kata orang? Oh, Nabi Muhammad menyebarkan agama hanya untuk kekayaannya, dia menerima sedekah. No. Makanya Nabi Muhammad SAW dengan ketulusan jiwanya tidak ada unsur kepentingan ekonomi di dalam dakwahnya. Amun kita bisa jadi berbeda Pak. Penceramah misalkan di masjid ini, tuh gonol sedikit. Sebelah situ, diundangnya pas sama-sama. Maaf lah ulun ada kajian juga, padahal ada unsur ekonomi dalam isinya, bahaya Pak. Kalau Nabi itu enggak ada unsur kepentingan ekonomi. Di sini disebutkan Pak dalam Sahih Bukhari. Aisyah berkata, "Ma fa'alahu illa fi 'amin ja'an nas arada ayut aiman al-ghaniyul faqir." Beliau tidak pernah melakukan kecuali saat pancaklik manusia semua dalam keadaan lapar. Tapi beliau apa? Aroda ayut imal ghaniyul faqir. Nabi itu, ujar Aisyah, menginginkan orang-orang kaya itu memberi makan orang-orang miskin. Wa in kunna, Nabi. Wa ijar Aisyah, wa in kunna lanarfa'ul qura'a ba'da khamsa asratin. Tapi sungguh kami memakan kaki kambing setelah 15 hari
dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma syabi'a alu Muhammad, dan tidak pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau dengan roti gandum yang berkuah 3 hari berturut-turut. Tapi Nabi menyuruh karena orang kaya kasih makan orang-orang miskin. Tapi dia tidak menerimanya. Coba bayangkan. Adakah orang semulia ini? Enggak ada. Semua berharap pemberian. Manusia sekaya apapun mengharap pemberian, yakin loh. Pian nih orang kaya nih, mobil sudah Alphard, misalkanlah, rumah sudah bertingkat. Ada orang yang memberi, pasti pian terima. Manusia itu hakikatnya menerima pemberian. Tapi Nabi menolak. Karena Nabi sifatnya memberi, bukan menerima. Kalau kita terbalik, paling ketujuh memberi, paling ketujuh menerima, bukan memberi. Walaupun memberi pun kita bisa jadi ada citra pada diri kita yang ingin dipuji dan lain sebagainya. Nah, itu bahaya Pak. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Tadi dari Aisyah dari dalam rumah tangganya. Ini Abu Hurairah. Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ta'amin salasati ayyamin hatta qubidah. Keluarga Nabi Muhammad itu tidak pernah kenyang dengan makanan selama 3 hari hingga beliau wafat. Makanya ketika ada seseorang yang meminta sesuatu kepada Nabi, Nabi selalu bertanya kepada istrinya, kita punya apa? Oh, kita punya gandum aja. Enggak ada lagi, bariakan. Pian kau Pak. Pian bisi baras 5 liter misalkan. Ada orang datang, ulun belum makan, lapar. Ulun minta lon pian. Datang pian. Bini, ada baras kah di rumah? Ada 3 liter lagi. Padahal 5 liter, 3 liter lagi je bini. Lalu apa? Bariakan. Anak kita bang makan apa? Oh, bini tak. Anak kita bang makan apa? Tapi keluarga Nabi kullu. Selendang Nabi jadi mau dipinta silakan. Pian mau minta selendang ulun? Boleh. Begamatan je Pak. Boleh je Pak. Amun pian purun gelah. Makanya kan ada di dalam ayat Al-Qur'an pala. Tidak ada yang sedekah yang benar, mungkin ada ayatnya. Kecuali adalah yunfiqu mimma tuhibbun, kalian menginfakkan apa yang kalian senangi. Ini laptop. Satpian senang laptop kah? Senang. Ulun bolehlah mintanya. Maaf nih lain laptop ulun malah. Bujuran lain laptop ulun lain. Ulun minjam. Amun baju Bang, baju. Aku Bang boleh ke apa? Nah, gitulah Pak. Lalu Nabi berdoa Pak. Pian bayangkan. Nabi itu ditawari kekayaan tapi dia menolaknya. Ini bukan berarti ulun mengajarkan kita bukan. Ini bagaimana keluarga Nabi. Ini sifat keluarga Nabi. Tapi bukan berarti ulun menyuruh pian miskin aja. Habis tulak ceramah nih, ya Allah, kada usah makan. Ditanya lon laki, kenapa nih kada bermakanan? Rasulullah 3 hari itu dalam keadaan lapar. Ujian laki padah aja kamu kalau bermasak. Padah. Ujian yang laki tak. Dari Sahih Bukhari Pak, dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah berdoa Pak. Doanya antik Pak. Mungkin doanya kada kawa lain kita Pak. Apa doanya Pak? Allahumma rzuq alu Muhammadin qutan. Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezekilah, berilah rezeki untuk keluarga Muhammad tuh sekedarnya aja. Mun kita ya Allah, kaya akan ulun, sugih akan ulun. Ulun kada terima ke tetangga ulun menyambati ulun dan sebagainya. Ya Allah, luaskanlah rezeki ulun. Gitu.
Nabi Muhammad kada, ya Allah berilah keluarga Muhammad nih sekadarnya aja rezeki. Makanya Fatimah tuh pernah meminta meminta pembantu Pak kepada Nabi. Tapi Nabi menolaknya. Karena Ali bin Abi Thalib melihat tangan istrinya Pak? Ya agak kasar karena dan segala macam. Padahal Fatimah itu anak Nabi, Pak. Ujar Ali, bagaimana kalau kamu meminta pembantu kepada Nabi? Tidak berani Fatimah meminta kepada Nabi. Dia memintakan kepada, kalau tidak salah, Ummu Salamah atau Zainab, belum lupa. Tapi Nabi menolak. Luar biasa Pak keluarga Nabi ini, Pak. Yang kedua, Nabi itu, sifat Nabi selalu, keluarga Nabi itu selalu mendapatkan perhatian dari Nabi. Amun pian anak pian keluar malam kerancakan, pian lihatakan balah mau sudah pada hija bawa kunci sorongan aja wajana umannya nih bawa kunci sorongan. Laki kah keluar malam bawa kunci sorongan? Mun Nabi, Pak. Hatta anaknya sudah jadi sudah jadi istri orang lain, selalu dia perhatikan. Ini kita bepadah balah apa aja kita. Amun anak binian dapat laki orang kadusah lagi diperhatikan, salah Pak. Kededa tuh dasarnya, kededa tuh. Dari mana tuh ada tuh? Kalau hak dia sebagai istri kepada suaminya, iya. Tapi hak ayah kepada anak tetap. Itu beda Pak. Apa buktinya? Dalam Sahih Bukhari. Ini dari mana? Dari Husain ibnu Ali, dari cucu Nabi Muhammad SAW. Mengabarkan tentang ayahnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jadi kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Ali bin Abi Thalib. Ini riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib. Apa ujar Ali? Tarakahu, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkannya, wa Fatimah. Nabi Muhammad mengetuk pintu itu. Tok tok pada satu malam. Faqala alla tusalliyani, ya Rasulullah, ikam nikah ada sembahyangan kah? Disuruh sembahyang malam Pak. Pian kau lah bangun anak-anak suruh sembahyang malam. Ulun dia kada terbangunakan Pak. Mun subuh terbangunakan, mun makasihan karena akan guring. Pian ay Rasulullah ketok. Sudah anak bebini belaki sudah bini tok. Ala tusalliyani, kau kada sembahyang malam kah? Fakultu ya Rasulullah. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata dalam Sahih Bukhari, fakultu ya Rasulullah, illa fa idza syaa ba'asana fansarafa. Wahai Rasulullah, kita ini di tangan Allah, amun lolong bangunakan. Ali bin Abi Thalib menjawab gitu. Ya Rasulullah, ujar Ali bin Abi Thalib, ya Allah, ya Rasulullah, kita ini di tangan Allah. Amun Allah bangunakan bangunnya. Mun kada. Apa ujar Nabi? Fansoropa, maka Nabi berlalu. Qulna dzalik wa lam yarji. Maka Nabi tidak pernah berkata bebulik lagi itu kada. Lalu Nabi berkata, nah disitulah tergugah Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi? Kemudian Ali bin summa sami'tuhu wa huwa muwallin yadribu fakhidahu. Aku melihat Nabi jalan terus sambil memukul pahanya. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan seperti di dalam Al-Quran, wa kanal insanu aksaru syai'in jadala. Manusia itu paling banyak membantahnya. Mun adalah disuruh pian berbuat baik,
Ada orang wa kanal insanu aktsaru syai'in. Manusia itu paling banyak membantah. Mendengar itu Ali bin Abi Thalib langsung berubah drastis. Coba bayangkan Pak. Nabi datang ke rumah anaknya. Dia mencari menantunya Ali bin Abi Thalib. Kemana Ali? Aku besarikan lawan laki ulun. Besarikan. Kemana laki ikam? Biasanya ini guring siang di rumah. Nikah. Sampai ulun membayangkan dalam hadis tuh, sampai debu-debu itu di atas tubuh Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi menyapu debu-debu itu, bangun ya Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Makanya Ali bin Abi Thalib itu terkenal dengan gelar Abu Turab, yaitu bapaknya debu. Karena Ali saat itu tidur di masjid, lalu banyak debu di atas tubuhnya. Nabi juga tidak marah dan lain sebagainya. Cuma ada satu yang membuat Nabi marah terhadap Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib diisukan hendak menikahi anaknya Abu Jahal. Fatimah marah, lalu Nabi pun berkhutbah. Fatimah tu bid'atun minni, Fatimah tu bagian daripada aku. Kalau dia membuat kamu senang, kalau membuat dia senang, aku senang. Tapi kalau dia membuat marah, aku juga marah. Ali bin Abi Thalib tidak jadi menikahi anaknya Abu Jahal. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah. Apa kita bisa petik dari kisahnya? Ternyata Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperhatikan keluarga kita. Bahkan perihal sunnah. Kan sholat malam sunnah pala. Bahkan perihal sunnah saja dia perhatikan. Kita nih condong. Merasalah yang wajib aja tuntung. Asal yang wajib aja sudah cukup. No. Perlu didekatkan dengan sunnah. Mun pian hendak bagus, ajari anak pian perihal sunnah. Maka dia terbiasa. Kalau orang sunnahnya bagus, mesti wajibnya bagus. Kalau orangnya wajibnya bagus, belum tentu sunnahnya bagus. Tuh Pak. Ini pian rancang bawa anak ke masjid pala. Bagus tuh Pak. Mendangarakan ceramah rancang ke masjid tuh Pak. Ulun minta maaf lah. Ulun bingung sendiri. Memanglah anak-anak tuh mengganggu pala. Ini anak-anak tuh memang mengganggu. Ulun yakin memang. Gasing. Kemana-mana dibawa ke masjid. Tapi Rasulullah pernah menggendong Umamah. Umamah itu siapa Bu? Anaknya Zainab. Perempuan. Sholat. Perempuan Pak. Sholat. Nabi gendong. Nabi ruku, Nabi andam. Coba aja pian sini. Mun kada daur jamaah. Jadi imam tiba-tiba bawa cucunya. Allahu Akbar gendong. Jurang kita nih menyelaya imam nih. Padahal Nabi pernah melakukannya. Kita tuh selalu, ulun minta maaf lah, kita tuh selalu menganggap orang sesuatu tuh merepotkan manusia. Kalau dia nak mengamalkan Nabi sayang lawan cucunya, gendong. Nabi baca Quran, Nabi ruku, Nabi andam. Bojoh, mun kita kan kalau bekami, kalau bekami najis kula tah. Lalu berburuk sangka tuh. Sahabat berdua nih bae buruk sangka lo Nabi. Nabi membawa tuh. Nabi itu kalau dengan cucunya dia ciumi, amun pian lah. Ulun karena belum punya cucu pala. Menurut informasi yang ulun dapat, seorang kakek itu lebih cinta kepada cucunya daripada anaknya. Bujur Pak? Ninang sudah punya Bujur Pak? Bujur lah. Karena ulun menceritakan kisah cucu Nabi ini, sayangnya Nabi lawan cucunya, karena pas mbah ulun bisi cucu pala. Itu di dalam mana Pak? Cerita itu dalam Sahih Muslim. Karena Rasulullah SAW membawa cucunya itu ke dalam masjid. Yang kedua, kalau dia pergi, dia selalu menjenguk bagaimana keluarganya, kehidupan keluarganya baik dan sehat segala macam. Itu perlu Pak, itu penting bagi kita.
Yang terakhir, ini simple aja Pak, mungkin ada pertanyaan nanti. Rasulullah itu bahkan berbuat baik kepada orang yang Rasulullah itu bahkan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Bahkan teman keluarganya aja dia senang. Itu Nabi. Pian ketujuh lawan teman istri pian? No, belum. Mungkin dianggap macam-macam ya kalau kita lah. Bejo ketujuh lawan kawan bini. Pas bini meninggal, Nabi Muhammad SAW tuh kalau menyembelih kambing, dia bagikan kepada teman-teman Siti Khadijah. Teman-temannya. Di dalam mana Pak? Sahih Bukhari. Ujar Aisyah, tidaklah aku cemburu kepada salah seorang istri Nabi kecuali kecemburuanku kepada Khadijah. Bahkan Rasulullah SAW itu menyembelih kambing, beliau selalu menghadiahkan bagian kambing itu untuk teman-teman Khadijah. Pian, ulun kada. Nabi kawannya aja dibalik. Nang bini sikungnya, kenapa bebari lawan kawan? Kenapa bebari lawan kawan? Nabi. Karena Khadijah begini. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Itu secara singkat ulun jelaskan bagaimana keluarga Nabi. Yang pertama, keluarga Nabi tidak pernah kenyang. Beda dengan kita. Amun pian kada kanyang-kanyang minta maaf lah, mungkin rezeki kita berbeda. Ada orang yang di atas memikirkan makan apa hari ini. Tapi ada juga orang yang berpikir makan apa hari ini. Makan apa hari ini bagi orang kaya, dia mau pilih menu apa. Tapi bagi orang miskin makan apa hari ini, hendak nang dimakan tuh napa. Amun pian berpikir makan orang yang miskin tadi, makan apa hari ini, apa yang mau dimakan. Tenang aja Pak, Rasulullah juga pernah 3 hari itu juga dalam keadaan lapar, 15 hari dalam keadaan lapar dan lain sebagainya. Bukan berarti ulun menyuruh pian belapar-lapar, bukan. Jadi habis dari tuntung masjid nih seperti ulun katakan tadi, seorang istri beririt-irit di rumah, sehari makan biasanya 3 hari. Jadi jenang laki kenapa sehari aja makan? Rasulullah SAW itu dalam keadaan lapar. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati. Yang kedua, memperhatikan keluarga walau dalam keadaan dia sudah dewasa, kita tetap perhatikan. Itu penting. Dan yang terakhir, perihal sunnahnya harus diperhatikan. Anak-anak pian yang sudah tua pun, pian lihat, misalkanlah biasanya, ulun minta maaf, pian mendidik anak Senin sholat duha. Sudah kawin ninya, pian kada terlihat sholat duhanya, atau pian betakun masih jaka sholat duha. Itu pian mencontoh Nabi Pak. Maka ikam rajin sholat duha. Pian rajin melihat anak pian, mengajari anak pian ngaji habis maghrib, habis subuh misalkan. Habis kawin pindah kata terlihati lagi nih. Datang pian ke rumah anak. Oh nak ikam masih ngaji jak anak. Ulun bahaya pas bisi anak nih bahaya kada tapi kawal lagi ngaji bahaya. Inggih kada kawal lagi anak 2 bangun macam-macam uyuh leteh bahaya. Ujana anak nih. Lalu pian berkata, wa kanal insanu aktsaru syai'in jadal. Manusia itu kebanyakan membantahnya. Itu penting Pak. Nih ibu-ibu besi anak, lihati pengajaran pian lon anak nang baik itu masih berlanjut kada. Amun pian kada memperhatikan, makanya ujar di dalam Al-Qur'an itu apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan terbatas ketika dia menikah. Oh inya tuh haja. No. Nih bisi anak laki-laki pala. Bogawi di sini segini sini. Inya tuh haja pintar pada aku. Salah.
Perintah Allah apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Sampai mati itu anak hanyar kita lepas, Pak. Kenapa? Karena masih tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya, memperhatikannya sampai anaknya meninggal, atau si ayah yang meninggal. Anak perempuan, anak laki-laki, cucu-cucu diperhatikan. Ini ketika kita melihat cucu kita salah, ada aja abahnya yang menegur, ada aja abahnya yang menegur. Salah lah Pak, salah Pak. Amun pian wihini nengke itu pender, tinggalkan pian. Ada cucu salah, tagur. Lalu abahnya sarik, napa bah pian menagur anak ulun nengke itu? Ikam aja nengko tagur, apalagi cucu kok. Ikam aja ku tagur, apalagi cucu kok. Ini maaf lu sedikit bahasa Banjar Pak ya, supaya ada tekanannya. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah itulah gambaran keluarga Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad apa? La as'alukum min ajrin illa mawaddatan fil qurba. Aku tuh tidak minta apa-apa dari umat, dari kalian tuh, kecuali kecintaan terhadap keluarga. Marilah kita mulai sekarang mencintai bagaimana keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi kita mencintainya sebatas kita mencintai karena Rasulullah SAW. Apa maksud ulun? Karena Rasulullah SAW menyuruh kita cinta kepada keluarganya, maka kita cinta. Namun cinta kita bukan cinta yang berlebihan. Cinta kita kepada keluarga Nabi sesuai dengan syariat agama yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu aja Pak. Jangan berlebihan. Melanggar syariat itu juga salah Pak. Ada pertanyaan Pak sebelum ulun tutup? Oh kada Pak. Kalau kada salah bulan depan puasaan sudah Pak. Mudah-mudahan kita sampai puasa di bulan Ramadan dan Allah menyampaikan juga di bulan Ramadan berikutnya Pak. Ya Allah Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan mudah-mudahan Allah memberikan juga ampunan untuk kita dan keluarga kita. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu menjadi baik kepada keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.